Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A dari kelas F4509 dengan beranggotakan pertama saya sendiri, Hamdan Azadi, kemudian ada Iwayan Abi Widyarta dan Bagas Muktiwibowo. Jadi di sini kami akan mendemonstrasikan tentang perbandingan fitur backup dan recovery dari DBMS MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Azani dengan NIM 13012-13009 dari kelas IF4509 grup A. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan hot backup dengan DBMS MySQL. Jadi metode hot backup ini merupakan metode backup di mana servernya itu masih dalam kondisi running. Jadi pertama kita bisa melihat dulu status dari server MySQL-nya. Kita bisa membuka service.msc, kemudian cari MySQL dan kita lihat dan dapat kita lihat statusnya itu masih running. Kemudian untuk melakukan backupnya, kita pertama tinggal membuka CMD. Lalu membuka CMD-nya dalam administrator. Lalu kita buka directory dari si MySQL servernya, program files, cd MySQL server 8.0 di bin. Nah, ketika kita sudah sampai binnya, baru kita lakukan backupnya. Nah, kita backupnya bisa menggunakan bantuan komen yaitu MySQL dump. Kemudian masukkan usernya dan passwordnya. Lalu ketik nama dari database yang ingin kita backup. Jadi database-nya namanya Botubus. Kemudian tulis file backup-nya, ingin namanya apa. Ya, misalkan kita di sini backup tubus.sql. Kemudian masukkan password kamu dan beres. Lalu bisa dicek saja di C, program files, MySQL server 8, bin, dan di sini ada. Ini merupakan file backup-nya. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi untuk melakukan cold backup pada MySQL. Nah, perbedaannya antara hot backup dan cold backup yaitu pada cold backup kita harus mematikan servernya terlebih dahulu sehingga servernya itu tidak dapat diakses. Lalu langkah pertamanya adalah mengecek apakah servernya sedang running atau tidak. Kita bisa lihat di My Service, di service.msc bahwa servernya itu masih dalam kondisi running. Lalu tinggal kita matikan saja dengan net stop MySQL 80. Kemudian ketika di sini sudah tertulis service was stopped successfully, di sini bisa kita cek lagi dan statusnya sekarang sudah tidak running. Kemudian karena servernya ini sedang dalam kondisi mati atau tidak running, jadi kita tidak bisa menggunakan bantuan MySQL dump. Lalu kita bisa menggunakan tapi kita bisa tinggal langsung membuka langsung membuka database-nya, lalu kita copy dan kita bikin misalkan database backup, folder backup untuk menaruhnya. Di sini kita ganti jadi backup cold tubus misalkan. Dan itu saja untuk backupan kita menggunakan cold backup. Kemudian saya akan melakukan demonstrasi tentang incremental setelah differential backup. Jadi perbedaan antara backup sebelumnya yang saya lakukan itu merupakan full backup. Jadi semua datanya itu di backup. Lalu untuk incremental setelah differential backup itu perbedaannya adalah
data yang di backup hanya data yang berubah semenjak full backup tadi. Tapi perbedaannya antara diferensial dan incremental, di mana diferensial itu mencatat perubahan sebelum dan sesudahnya di lognya. Tetapi untuk incremental hanya data barunya saja yang dicatat di lognya. Untuk melakukan backup incremental atau diferensial, kita membutuhkan AOM backupper. Jadi pertama pencet backup, kemudian file backup, lalu cari filenya. Misalkan di sini saya menggunakan ini, file ini, file yang di sini. Lalu pilih ingin disimpan di mana. Misalkan saya bikin folder baru namanya backup tugas. Lalu simpan di backup tugas. Nah, lalu kita mencet backup scheme. Nah, pertama kita harus lakukan full backup terlebih dahulu. Kemudian di start backup, lalu tinggal ditunggu saja. Nah, setelah dilakukan full backup tadi, nah sekarang kita bisa menggunakan file yang tadi. Lalu perbedaannya adalah kita di sini bisa memilih antara ingin menggunakan incremental atau diferensial. Jadi pertama misalkan kita gunakan incremental. Lalu misalkan saya ingin melakukan yang diferensial, maka sama seperti tadi, backup, file, dbsql, lalu pilihnya yang diferensial. Nah, ketika ini berarti sudah selesai melakukan backup. Jadi dari barusan kita menggunakan 3 macam backup. Yang pertama itu full backup, lalu incremental, dan yang terakhir adalah diferensialnya. Akan mencoba mendemonstrasikan recovery pada MySQL. Jadi untuk melakukan recovery, pertama kita harus menghapus database-nya terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini database buat tugasnya kita hapus. Kita buka MySQL, lalu drop database buat tugas. Nah, lalu kita lihat dulu source databases sudah di drop. Sekarang ketika sudah di drop, bisa kita cek juga di sini sudah tidak ada. Kemudian ke server, data import, lalu kita cari datanya backupan kita di mana. Backupan kita itu ada di C, program file, MySQL, server, bin, dan di buat tugas backup. Kemudian bikin misalkan nama targetnya itu recovery, hasil akhir recovery. Kemudian ketika sudah, langsung dipencet start import dan kita refresh, misalkan sudah ada, tablesnya juga sudah ada. Begitu untuk recovery. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Iwayan Abi Widyarta dengan NIM 13012139196 dari kelas EF4509 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan penggunaan DBMS Oracle 19c untuk melakukan hot backup dan juga cold backup. Yang pertama, saya akan mendemonstrasikan cara untuk melakukan hot backup. Sebelumnya, saya sudah connect ke database Oracle 19c. Dan di sini saya menggunakan graphical user interface berupa Oracle SQL Developer.
Di sini bisa dilihat juga sudah ada database dengan nama tugas SBD dan dengan tabel sebagai berikut. Tabel-tabel ini adalah sampel tabel yang bisa didapat di halaman resmi Oracle. Oke, jadi untuk melakukan hot backup di SQL Developer, kita dapat menggunakan fitur export. Misalkan kita ingin backup semua tabel yang ada di sini. Kita tinggal pilih semua tabel, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik kanan dan export. Di sini kita bisa atur mau nyimpan di mana. Kita simpan di dokumen saja dengan nama backup table. Kita simpan. Selain itu, kita biarkan default saja, kemudian next. Di sini kita bisa memilih kolom mana saja yang kita ingin backup. Tapi kalau misalkan ingin backup semua kolom, tinggal centang all. Oke. Selanjutnya bisa di next. Nah, ini merupakan summary dari sebelumnya. Kita finish saja. Baik, jadi setelah proses ekspor selesai, kita akan diberikan sebuah file SQL dengan nama sesuai dengan yang di-input tadi, yaitu backup table. Dan di sini bisa dilihat bahwa ini merupakan query-query yang berguna untuk membuat tabel-tabel yang tadi kita backup. Nah, jadi nanti query-query ini akan bermanfaat saat kita ingin merestore data yang sudah di-backup. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai cara melakukan cold backup dengan menggunakan DBMS Oracle 19c. Beda hot backup dengan cold backup adalah kalau hot backup dilakukan di saat database masih dalam keadaan online. Sedangkan kalau cold backup dilakukan saat database sudah di shutdown terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui lokasi dari file-file yang ingin kita backup. Oke, jadi berikut merupakan lokasi dari file-file yang ingin kita backup. Kita langsung saja menuju ke lokasi tersebut. Nah, jadi ini semua merupakan file-file yang ingin kita backup. Tetapi sebelum melakukan backup, cold backup, kita perlu men-shutdown database-nya terlebih dahulu. Oke, jika database-nya sudah di shutdown, kita bisa melakukan copy dari file tadi. Dan membuat sebuah folder baru
namanya OLCL backup sebagai contoh. Nah, misalkan sesuatu terjadi di database utama, yaitu dengan folder ini, maka kita bisa menghapusnya. Kemudian kita bisa menggunakan backup sebelumnya dan rename-nya sesuai dengan nama dari database sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan copy file tadi, kita bisa melakukan kembali atau memulai kembali database tersebut. Oke, setelah database berhasil dihidupkan kembali, maka proses dari cold backup sudah selesai dilaksanakan.